Welcome to my channel Zona Science, channel yang khusus membahas ilmu pengetahuan alam di tingkat sekolah dasar secara menyeluruh, mulai dari materi-materi dalam setiap tema di kurikulum 2013, materi Olimpiade IPA, dan materi ujian sekolah untuk siswa kelas 6. Tidak lupa akan ada soal-soal dan pembahasan di setiap akhir materi. Tanpa berlama-lama lagi, let's check it out. Halo adik-adik, jumpa lagi dalam Zona Science. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal tentang siklus dan daur hidup. Pada kali ini, kita akan membahas soal nomor 26 sampai 45. Bagi adik-adik yang belum menonton video sebelumnya tentang pembahasan soal nomor 1 sampai 25, link sudah ada di kolom deskripsi atau cek di atas video ini. Bagi adik-adik yang sudah menunggu-nunggu jawaban dari soal nomor 26 sampai 45, mari kita bahas soal-soalnya. Kita ke soal nomor 26. Ngengat termasuk dalam metamorfosis ... Karena pada fase metamorfosisnya terdapat fase ulat atau larva dan pupa atau kepompong, maka ngengat termasuk dalam metamorfosis sempurna. Ke nomor 27. Semut termasuk dalam metamorfosis ... Karena terdapat fase ulat atau larva dan pupa atau kepompong dalam siklus hidup semut, maka semut termasuk dalam metamorfosis sempurna. Kita ke soal nomor 28. Kata termasuk dalam metamorfosis ... Meski tidak terdapat fase ulat atau larva dan pupa atau kepompong dalam siklus hidup kata, kata termasuk dalam metamorfosis sempurna. Karena terdapat perubahan yang sangat mencolok pada fase kehidupannya. Ke soal nomor 29. Walang sangit termasuk dalam metamorfosis ... Karena tidak terdapat fase ulat atau larva dan pupa atau kepompong dalam siklus hidup walang sangit, maka walang sangit tergolong dalam metamorfosis tidak sempurna. Soal nomor 30. Tahapan metamorfosis kupu-kupu antara lain dimulai dari fase telur. Kemudian telur tersebut menetas dan menjadi larva atau ulat. Kemudian larva atau ulat tersebut akan berubah menjadi kepompong. Kemudian kepompong tersebut akan menjadi kupu-kupu muda dan yang terakhir menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Ke soal nomor 31. Tahapan metamorfosis kupu-kupu yang merugikan petani terjadi pada fase ... Karena ... Jawabannya terjadi pada fase ulat. Karena ulat memakan tanaman petani dan mampu makan lebih besar dari berat tubuhnya sendiri, sehingga menghancurkan tanaman petani. Soal nomor 32. Tahapan metamorfosis kupu-kupu yang sangat menguntungkan manusia adalah pada fase ... dan fase ... Karena ... Jawabannya, yang sangat menguntungkan manusia terjadi pada fase kepompong dan fase dewasa. Alasannya karena pada fase kepompong digunakan oleh manusia untuk diolah sebagai kain, terutama pada kepompong ulat sutra. Selanjutnya pada fase dewasa, karena kupu-kupu mampu membantu petani dalam proses penyerbukan.
Ke soal nomor 33. Tahapan metamorfosis kata antara lain. Yang pertama, dimulai dari telur. Kemudian, telur-telur tersebut berubah menjadi kecebong atau berudu. Selanjutnya, kecebong atau berudu tadi berubah menjadi katak muda atau katak berekor. Dan yang terakhir akan menjadi katak dewasa atau imago. Ke soal nomor 34. Kenapa katak tetap tergolong metamorfosis sempurna meski tidak ada tahap larva dan pupa dalam fase-fasenya? Soal ini termasuk dalam soal HOTS, yang mana dalam mengerjakannya kalian butuh pemahaman yang cukup tinggi untuk dapat menjawabnya dengan benar. Jawabannya karena terdapat perubahan yang sangat mencolok pada daur hidup kata, sehingga kata termasuk dalam metamorfosis sempurna. Ke soal nomor 35. Kecebong atau berudu bernafas dengan. Karena seluruh kehidupan kecebong atau berudu berada di air, maka kecebong atau berudu bernafas dengan insang. Insang pada kecebong memiliki 3 pasang, yaitu insang luar yang berada di bagian kepala belakang, serta di bagian sisi kanan dan sisi kiri kepala belakang. Kita ke nomor 36. Kata dewasa bernafas dengan titik-titik. Kata dewasa memiliki 2 alat pernafasan sekaligus, yaitu paru-paru dan kulit. Paru-paru digunakan kata dewasa ketika berada di darat dan kulit ketika berada di air. Maka dari itu, kata termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang bisa hidup di 2 alam, di darat dan di air. Kita ke soal nomor 37. Tahapan metamorfosis nyamuk antara lain titik-titik. Dimulai dari fase telur. Kemudian, telur tersebut menetas dan menjadi larva atau jentik-jentik. Selanjutnya, berubah menjadi pupa dan yang terakhir menjadi nyamuk dewasa atau imago. Nomor 38. Tahapan metamorfosis nyamuk yang merugikan manusia adalah titik-titik. Tahapan nyamuk yang merugikan manusia terjadi pada fase dewasa atau imago. Karena nyamuk dewasa dapat membawa penyakit seperti demam berdarah dan malaria. Soal nomor 39. Tahapan metamorfosis lalat antara lain titik-titik. Dimulai dari fase telur. Kemudian telur tersebut menetas dan menjadi ulat atau larva. Selanjutnya ulat atau larva akan menjadi kepompong dan yang terakhir menjadi lalat dewasa atau imago. Soal nomor 40. Tahapan metamorfosis lalat buah yang merugikan petani terjadi pada fase titik-titik. Terjadi pada fase ulat. Karena ulat mampu membuat buah menjadi rusak dan busuk. Nomor 41. Tahapan metamorfosis belalang antara lain titik-titik. Dimulai dari fase telur. Kemudian telur tersebut menetas dan menjadi nimfa. Setelah menjadi nimfa, akan menjadi belalang dewasa atau imago. Nomor 42.
Tahapan metamorfosis kecoa antara lain dimulai dari fase telur. Kemudian telur tersebut menetas dan menjadi nimfa. Selanjutnya, nimfa akan berubah menjadi kecoa dewasa atau imago. Kita ke nomor 43. Nimfa adalah hewan pada metamorfosis tidak sempurna yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Kita ke soal nomor 44. Ciri nimfa dari belalang dan kecoa adalah Nimfa pada belalang memiliki ciri-ciri belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Selain itu, nimfa pada belalang hanya makan dedaunan saja. Dan yang terakhir, mengalami ganti kulit sebanyak 4-6 kali. Sedangkan ciri nimfa kecoa yaitu nimfa kecoa mengalami ganti kulit sebanyak 4-7 kali. Selanjutnya, setiap pergantian kulit yang baru akan semakin kuat dan keras. Pada pergantian kulit yang terakhir akan tumbuh sayap. Kita ke nomor yang terakhir. Nomor 45. Ciri imago dari belalang dan kecoa adalah Belalang dan kecoa pada tahap imagonya memiliki banyak kesamaan. Antara lain, memiliki sayap yang lengkap dan kuat dan bisa digunakan untuk terbang. Selain itu, sistem reproduksinya juga sudah matang dan siap untuk menghasilkan telur. Bagian yang terakhir, mari kita cek nilai kalian. Adik-adik bisa menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung yang lainnya agar memudahkan dalam penilaian pada hari ini. Caranya, jumlah jawaban yang adik-adik jawab dengan benar kalian bagi dengan jumlah soal yaitu 45. Selanjutnya, hasilnya kalian kali dengan 100. Jika kalian memperoleh nilai 90 sampai 100, great! Kalian sudah sangat menguasai materi dan bisa lanjut ke materi selanjutnya. Apabila kalian memperoleh nilai 70 sampai 89, good. Kalian bisa lanjut ke materi selanjutnya. Tetapi jika kalian hanya memperoleh nilai 69 ke bawah, try again. Coba lagi dengan menonton materi yang bersangkutan dan kerjakan lagi soal-soalnya. Demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa klik like video ini jika bermanfaat dan klik subscribe dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari Zona Science. Tetap belajar karena hanya belajar yang membuat kalian menjadi semakin pintar. See you at the next video.